Bayangkan London pada musim dingin Januari 1684. Udara dingin banget, hingga napas terasa seperti pecahan kaca di paru-paru. Suhu nggak sekedar turun, ia jatuh bebas. Sungai Thames, urat nadi perdagangan Inggris, membeku total. Di atas es itu, kios-kios bisa didirikan, bisa mendirikan rumah. Jalan-jalan terbentuk, orang-orang berjalan, belanja, bahkan berpesta di atas sungai Thames yang membeku. Seolah berada di sebuah kota yang lahir di atas sungai beku. Hai Mars, hai Venus, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Welcome back to Hokus Pokus, cerita-cerita bareng aku, Ivani. Sebelumnya, kalau kamu suka dengan cerita-cerita sejarah, monarki, kehidupan bangsawan, atau intinya tentang sejarah, jangan lupa di-subscribe dulu. Aku langsung aja mulai ceritanya. John Evelyn, seorang penulis catatan harian pada masa itu, menuliskan apa yang dia lihat dengan nada nggak percaya. Es menutupi sungai, laut membeku, kapal-kapal nggak bisa keluar atau masuk ke pelabuhan. Dunia bagi mereka terasa seperti berhenti bergerak. Namun pada musim dingin ekstrim ini bukanlah kejadian yang tunggal. Ini adalah salah satu episode dari periode panjang yang kini dikenal sebagai Little Ice Age atau zaman es kecil. Sebuah era ketika Inggris dan sebagian besar dunia hidup dalam ketidakpastian iklim selama berabad-abad. Selama periode ini, pesta es di Sungai Thames menjadi hal yang berulang. Panen gagal berkali-kali. Sapi dan domba mati membeku di ladang. Cuaca ekstrim menjadi suatu yang biasa, bukan pengecualian. Hari ini, zaman es kecil sering dipahami sebagai periode sekitar 2 abad dari pertengahan abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-19. Namun kenyataannya perubahan iklim ini telah terjadi dimulai jauh lebih awal, lebih dari 3,5 abad sebelum sungai Thames membeku pada tahun 1684. Dan awalnya perubahan itu tidak datang dalam bentuk dingin, melainkan hujan. Iya, hujan dulu. Pada awal abad ke-14, Inggris menikmati musim panas yang hangat dan relatif kering. Namun semua itu berakhir tiba-tiba pada tahun 1315. Tak lama setelah Paskah, hujan turun gak berhenti-berhenti. Ladang-ladang yang baru dibajak berubah menjadi danau dangkal. Air mengendangi pedesaan, tanaman gandum dan oat hancur total. Para pendeta menyebutnya sebagai murka Tuhan. Mereka berkhotbah bahwa ini tuh pembalasan ilahi telah turun ke atas negeri atas dosa-dosa yang sudah diperbuat. Hujan besar menyapu seluruh negeri. Ribuan ternak mati. Hanya babi yang bisa bertahan di tanah yang basah. Tapi banyak mereka pun akhirnya dibantai ketika manusia beralih dari biji-bijian ke daging. Apa yang disebut sebagai kematian besar ternak berlanjut hingga dekade 1320-an, menciptakan krisis baru, kekurangan pupuk kandang. Ketika makanan menjadi langka, penderitaan rakyat jelata nggak terhindarkan. Pabrik penggilingan gandum milik Uskup Winchester salah satu yang paling menguntungkan. Bahkan dilaporkan tidak beroperasi selama setengah tahun karena banjir. Puluhan petani meninggal akibat kelaparan dan penyakit yang menyertainya. Selama 7 tahun penuh, Inggris hidup dalam bayang-bayang kematian. Di tengah kekacauan inilah zaman es kecil mulai terasa secara global. Suhu rata-rata turun sekitar 0,6 derajat Celcius dibandingkan periode 1000 tahun sebelumnya. Angka ini kayaknya kecil, tapi sebenarnya dampaknya besar banget. Sistem iklim yang selama berabad-abad relatif stabil mulai terganggu. Badai menjadi lebih sering, hujan turun sampai berminggu-minggu nggak berhenti, kekeringan panjang muncul, silih berganti. Musim dingin menjadi makin kejam. Istilah Little Ice Age sendiri baru diperkenalkan pada tahun 1939 oleh seorang ahli geologi glasial bernama Francois Metz. Awalnya, istilah ini digunakan secara longgar.
Namun seiring waktu, para ilmuwan mulai menggunakannya juga untuk menggambarkan periode panjang dari sekitar tahun 1300 hingga awal era Victoria. Yang jelas selama periode ini iklim hampir nggak pernah benar-benar tenang. Harga gandum jadi naik turun dengan liar. Dalam tahun-tahun kelaparan, harga bisa melonjak hingga hampir 2 kali lipat dari harga normal. Cuaca buruk berarti panen juga gagal. Panen gagal berarti kelaparan. Lalu muncul pertanyaan besar, kenapa sih semua ini terjadi? Tidak ada jawaban yang pasti. Namun para ilmuwan mengajukan 3 kemungkinan. Yang pertama berkaitan dengan atmosfer antara wilayah Azores dan Islandia. Dalam kondisi normal, tekanan tinggi di Azores dan tekanan rendah di Islandia membawa musim dingin yang relatif ringan ke Eropa Utara. Namun ketika pola ini terbalik, udara dingin dari utara menyerbu dataran Eropa. Kemungkinan kedua adalah matahari. Pada abad ke-17, aktivitas bintik matahari menurun drastis. Matahari menjadi sedikit lebih redup, dan energi yang mencapai bumi berkurang. Dulu banyak ilmuwan menganggap ini sebagai faktor utama, namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa pengaruhnya mungkin tidak sebesar yang pernah dibayangkan. Dan kemungkinan yang ketiga yang kini dianggap sangat penting adalah aktivitas vulkanik. Pada tahun 1257, Gunung Samalas di wilayah yang kini menjadi Indonesia meletus dengan kekuatan luar biasa besar. Abu dan partikel sulfat dilepaskan atmosfer dalam jumlah besar, menyebar ke seluruh belahan bumi utara. Catatan sejarah menunjukkan pendinginan musim panas yang parah setelah letusan itu. Di London saja, sekitar 20.000 orang meninggal loh akibat kelaparan. Di kota St. Albans, mayat-mayat dibiarkan membusuk di kandang babi, tumpukan kotoran dan jalan-jalan berlumpur. Letusan ini bukan satu-satunya dalam kurun waktu sekitar 50 tahun. Beberapa letusan besar terjadi, cukup untuk mengguncang sistem iklim global dan menghancurkan pertanian. Namun zaman Little Ice Age atau zaman es kecil bukan hanya soal kedinginan. Justru pada puncak periode inilah London mengalami salah satu musim panas yang paling panas dan paling mematikan dalam sejarahnya. Tadi bilangnya dingin, dan sekarang juga dalam satu waktu juga terjadi musim yang paling panas dan terpanas yang mematikan. Jadi pada tahun 1665, wabah pes membunuh sekitar 57.000 orang yang dikenal juga sebagai Black Death ya. Namun wabah ini mereda saat musim dingin ekstrim datang pada tahun 1666. Namun setelah itu, musim panas yang sangat panas datang lagi menyusul. Kota London menjadi kotak kayu kering raksasa. Pada dini hari 2 September 1666, ada api kecil muncul di rumah tukang roti kerajaan. Angin timur laut yang kering meniupkan api itu ke seluruh kota. Gereja demi gereja terbakar. Wali kota London saat itu meremehkan situasi dan berkata bahwa api itu nggak seberapa. Tapi ternyata dia keliru. Samuel Pepys menggambarkan api itu sebagai satu lengkungan api raksasa sepanjang lebih dari 1 mil. Suara rumah-rumah runtuh terdengar seperti gemuruh neraka. Dalam beberapa hari, lebih dari 13.000 rumah hancur, 100.000 orang kehilangan tempat tinggal. Namun tak seorang pun menyalahkan cuaca. Bencana itu dianggap sebagai hukuman Tuhan. Hari khusus ditetapkan untuk memohon pengampunan ilahi. Badai kelaparan dan kehancuran terus menghantui Inggris sepanjang abad ke-17. Di Skotlandia Timur Laut, sebuah perkebunan makmur bernama Kulbin menjadi contoh bagaimana alam bisa menghancurkan kekayaan dalam semalam. Tahun 1694, badai utara menerjang kawasan itu. Selama 30 jam tanpa henti, bukit pasir pelindung hancur. Pasir menelan ladang rumah, bahkan rumah besar milik tuan tanah. 16 pertanian lenyap, terkubur di bawah puluhan meter pasir. Sang tuan tanah jatuh miskin dalam 1 malam. Badai lain yang bahkan lebih dahsyat datang pada 7 Desember 1703. Daniel Defoe mencatat bahwa barometernya turun begitu rendah hingga ia mengira alat itu rusak.
Angin berkekuatan badai tropis menyapu London, ribuan cerobong runtuh, atap Westminster Abbey terlepas, mercusuar Eddystone roboh, menewaskan para penjaganya. Musim dingin yang pahit berlanjut hingga abad ke-18. Kaum miskin menderita paling parah, banyak yang nggak mampu beli kayu bakar, mereka menggigil di gubuk-gubuk sempit, sebagian membeku hingga mati. Namun, perlahan-lahan Inggris mulai beradaptasi. Revolusi pertanian mengubah cara bertahan hidup. Tanaman tahan dingin diperkenalkan. Peternakan dikembangkan. Perdagangan global memungkinkan impor gandum dari luar negeri. Zaman Little Ice Age akhirnya bereda pada abad ke-19. Meski dingin masih terasa hingga akhir 1800-an, Sungai Thames terakhir kali membeku pada tahun 1895. Lama banget ya. Sejak saat itu, suhu dunia terus meningkat. Kali ini penyebabnya bukan alam semesta, melainkan manusia. Adanya batu bara, industri, dan efek rumah kaca. Namun satu pelajaran penting tetap berlaku. Iklim itu serem banget dan bisa sangat mengubah sejarah. Tapi iklim itu nggak bekerja sendirian. Hubungan antara cuaca, ekonomi, politik, dan manusia selalu rumit. Dan itulah yang membuat zaman es kecil atau Little Ice Age bukan sekedar cerita tentang dingin, melainkan tentang bagaimana manusia bertahan, beradaptasi, dan seringkali salah memahami yang berubah di sekeliling mereka. Demikianlah cerita tentang Little Ice Age yang terjadi di London pada tahun sekitar 1600-an sampai baru berhenti di sekitar 1800-an. Kayak hampir 200 tahun. Itulah zaman Little Ice Age. Suhu ekstrim dingin dan juga ekstrim panas yang sangat mengerikan yang terjadi di Inggris. Sampai ketemu lagi di cerita aku yang bakal jauh lebih seru. Makasih yang udah lihat video ini sampai akhir. See you in my next video. Bye.